Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda asal-usul Gunung Salak dan juga terkait dengan misteri, mitos, serta kisah mistis yang ada di Gunung Salak. Bagaimana kisah legenda Gunung Salak ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Salak merupakan komplek gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta, Pulau Jawa. Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan juga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengelolaan kawasan hutannya semula berada di bawah Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor, tetapi sejak 2003 menjadi wilayah perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan dikelola sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak berusia relatif tua sehingga memiliki beberapa puncak. Puncak tertingginya yaitu dinamakan Puncak Salak 1 dengan ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut. Banyak yang mengira asal nama salak adalah dari tanaman salak. Akan tetapi sesungguhnya berasal dari bahasa Sangsakerta, yaitu salaka. Salaka yang berarti perak. Maka Gunung Salak bermakna gunung perak. Diyakini bahwa di lereng Gunung Salak pernah berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Salakanagara, yaitu pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Nama Gunung Salak pun diduga berasal dari kata depan Kerajaan Salakanagara tersebut. Menurut sumber sejarah, Kerajaan Salakanagara dipimpin oleh seorang raja dengan gelar Raja Dewa Warman yang pertama hingga ke-8. Terungkapnya Kerajaan Salakanagara bermula dari penemuan tulisan Raja Cirebon yang berkuasa tahun 1617 Wangsakerta yang ditemukan pada abad ke-19 Masehi. Dari sinilah kemudian diketahui bahwa kerajaan Hindu pertama di tanah Pasundan bukanlah Kerajaan Tarumanagara, akan tetapi adalah Salakanagara. Namun versi ini pun belum bisa dibuktikan kebenarannya dan tentu membutuhkan penelitian lebih lanjut. Adapun versi lain dan yang beredar di warga lereng Gunung Salak adalah adanya buah salak raksasa. Konon penamaan Gunung Salak berasal dari penemuan buah salak yang sangat besar. Namun lagi-lagi itu hanyalah versi lain dari legenda Gunung Salak yang tentu kebenarannya masih bisa dipertanyakan. Yang jelas, di Gunung Salak terdapat banyak sekali petilasan atau tempat bersemedi para raja dan pengikutnya. Petilasan suci itu tersebar di berbagai titik, seperti petilasan milik Raja Pajajaran, yaitu Prabu Sribaduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang ada di kaki Gunung Salak di daerah Bogor, dengan total mencapai puluhan lokasi. Konon, di tanah inilah Prabu Siliwangi, sang Raja Pajajaran yang membawa kemasyhuran bagi tanah Sunda, pernah berdiam. Bahkan ada yang percaya bahwa di tempat inilah Prabu Siliwangi menghilang bersama para prajuritnya. Sebuah pura juga dibangun di lereng Gunung Salak. Pura Parahyangan Agung Jagatkarta Taman Sari Gunung Salak ini konon dibangun sebagai penghormatan terhadap Prabu Siliwangi dan juga para prajuritnya yang menghilang di Gunung Salak dan konon menjelma menjadi macan atau harimau. Masyarakat sekitar juga sering menemukan hal-hal yang gaib di kawasan Gunung Salak yang berhubungan dengan Prabu Siliwangi. Sebelum membangun pura ini pada tahun 1995,
umat Hindu terlebih dahulu membangun candi dengan patung macan berwarna putih dan hitam. Di lokasi inilah diyakini Prabu Siliwangi menghilang dan berubah wujud menjadi macan. Lantas, kenapa memilih di lokasi itu dibangun pura? Konon, pada tahun 1981 silam, tempat tersebut dikenal sebagai Batu Menyan. Batu Menyan setiap harinya mengeluarkan asap. Konon masyarakat sekitar setiap hari melihat cahaya putih dan sinar terang dari angkasa, kemudian turun ke batu. Dengan mitos tersebut, tidak mengherankan jika Gunung Salak menjadi gunung yang terkenal angker. Banyak pendaki yang hilang lantaran tersesat. Selama ini, tak sedikit pendaki Gunung Salak mengaku ada yang mendengar suara gamelan ataupun melihat penampakan makhluk halus saat mendaki Gunung Salak. Para pendaki pun disarankan untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor ataupun kata kasar selama perjalanan. Tujuannya untuk menghindari gangguan lelembut atau penunggu Gunung Salak. Ya, Gunung Salak selama ini memang dikenal angker, baik oleh pendaki maupun bagi kalangan penerbangan. Tak sedikit para pendaki yang tersesat, hilang, dan meninggal di Gunung Salak. Begitu juga dengan dunia penerbangan. Setidaknya 7 pesawat jatuh di lereng Gunung Salak yang memiliki 2 puncak ini. Selain merupakan salah satu gunung yang indah, konon Gunung Salak juga disebut sebagai gunung terangker se-Jawa Barat dan juga penuh dengan sejuta misteri. Keangkeran Gunung Salak ini tidak hanya diakui oleh masyarakat sekitar, tapi juga diakui oleh orang-orang Belanda dan juga bangsa Jepang ketika mereka menjajah Indonesia. Sehingga ada cerita pada saat tentara Jepang masuk Indonesia tahun 1942, ada saudagar dan tentara Belanda memiliki inisiatif menguburkan harta mereka di Gunung Salak karena takut akan dirampas oleh sekutu. Mereka memilih Gunung Salak karena tempat tersebut dikenal wingit dan tidak mudah dijangkau manusia. Dengan demikian, mereka berharap akan kembali bisa mengambil peninggalan tersebut setelah Jepang angkat kaki dari Indonesia nantinya. Namun, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda justru tidak bisa masuk ke negara kita, dan sedangkan harta mereka masih terpendam di bumi Indonesia. Kabar adanya timbunan harta karun itu kemudian merebak di kalangan masyarakat Cidahu. Masyarakat Cidahu yang tinggal di daerah lereng Gunung Salak, yang kemudian mereka beramai-ramai meruntuhkan tembok peninggalan Belanda sehingga menjadi puing-puing untuk mencari harta karun tersebut. Namun, kenyataannya tidak ada harta yang didapatkan. Yang ada, banyak warga yang tewas dalam misi tersebut. Ada yang menduga harta karun tersebut disembunyikan oleh bangsa jin, sehingga tidak bisa ditemukan manusia biasa. Mitos lainnya terkait dengan legenda atau misteri Gunung Salak. Di beberapa titik di Gunung Salak yang dianggap sebagai tempat keramat dan angker adalah jalur pendakian gunung ini sering menelan tumbal nyawa yang kadang tidak bisa ditemukan oleh tim SAR. Selain itu, di Kawah Ratu serta Curug Seribu juga sering ada yang melihat penampakan arwah jahat yang membuat manusia tersesat hingga meregang nyawa. Di tempat yang lain, yaitu di Puncak Manik, terdapat makam yang dijuluki sebagai makam Mbah Salak, yang tidak diketahui sebenarnya siapa itu Mbah Salak. Namun, warga percaya jika ia adalah salah satu pendaki yang meninggal dunia dan dikuburkan di sana. Bagi yang melalui jalur pendakian dari Cidahu, maka akan bertemu dengan titik 47 dan titik 48
hektometer, hampir sama seperti tempat-tempat di atas titik ini, adalah kawasan yang tak kalah angker dan punya kekuatan mistis yang sangat besar. Kebanyakan pendaki akan hilang di sini karena konon disesatkan oleh makhluk halus. Pendaki yang hilang di titik ini biasanya akan merasa nama mereka dipanggil-panggil. Selanjutnya, mereka akan disesatkan di alam gaib. Di sisi lain, di Gunung Salak juga mitosnya terdapat kerajaan gaib. Konon, terdapat kerajaan gaib yaitu Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini terletak di wilayah barat Pulau Jawa dan sudah berdiri pada tahun 1030 Masehi. Meski kerajaan Pajajaran ini sudah runtuh, bahkan sebelum Belanda masuk ke Indonesia, masyarakat di sekitar Gunung Salak masih percaya bahwa arwah para penghuni kerajaan Pajajaran sebenarnya masih ada di lokasi tersebut, termasuk arwah sang raja yaitu Prabu Siliwangi. Lalu ada juga misteri mengenai kekuatan magnetik di Gunung Salak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kejadian pesawat hilang di area Gunung Salak. Pesawat biasanya jadi kehilangan arah atau tidak terdeteksi oleh radar saat melintas di gunung ini. Salah satu kecelakaan pesawat pernah terjadi di area Gunung Salak dan sempat menghebohkan dunia internasional, yaitu kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 di tahun 2012. Kecelakaan pesawat ini menewaskan sekitar 45 penumpang, warga negara Indonesia dan juga warga negara asing. Sebelumnya, ada banyak juga kecelakaan pesawat, lebih dari 7 kejadian. Lalu, ada juga mitos mengenai kisah mistis terkait dengan adanya suara gamelan. Jika Anda mendaki ke arah puncak Gunung Salak, terdapat cerita mistis Gunung Salak, yaitu terdengar suara gamelan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya cerita dari masyarakat yang menyebutkan bahwa para pendaki Gunung Salak mendengar suara gamelan yang entah berasal dari mana. Biasanya, para pendaki yang mendengar suara gamelan tersebut akan tertarik untuk mencari sumber suaranya. Dan berujung, pendaki tersebut hilang dan sulit ditemukan oleh tim SAR. Para pendaki biasanya terhipnotis untuk mengikuti suara gamelan tersebut. Selain adanya berbagai misteri dan mitos, di Gunung Salak juga kaya akan nilai seni dan budaya, terutama dari masyarakat sekitar. Seperti adanya upacara Serentahun. Tradisi Serentahun sampai saat ini dilaksanakan oleh masyarakat di ketinggian 1.200 meter dan tepat berada di sisi timur Gunung Salak. Tujuan dari adanya tradisi atau perayaan Serentahun ini sebagai wujud rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang didapat. Kemudian ada juga pantangan buah salak. Cerita mistis Gunung Salak diperkuat dengan adanya pantangan yang menyebutkan bahwa jangan sampai ketika kita mendaki Gunung Salak menanyakan tentang buah salak. Nama Gunung Salak diambil dari bahasa Sangsakerta, yaitu Salaka, yang memiliki arti perak. Meskipun asal-usulnya nama gunung ini tidak ada kaitannya dengan buah salak, para pendaki tetap tidak boleh menyebut buah salak atau membahas hal yang berkaitan dengan buah salak. Hal ini dianggap sebuah kesombongan dan pendaki yang menyebut buah salak akan sulit untuk sampai ke puncak. Kemudian ada pantangan memetik bunga anggrek. Pantangan ini yaitu para pendaki dilarang memetik bunga anggrek. Anggrek yang berada di Gunung Salak memang cukup menarik perhatian. Namun masyarakat di sana percaya bahwa bunga anggrek merupakan tanaman yang dimiliki oleh para makhluk gaib di Gunung Salak. Cerita mistis Gunung Salak cukup terkenal dan banyak dipercaya oleh masyarakat sekitar dan juga para pendaki yang sudah menjelajahnya.
Terlepas bahwa semua cerita tersebut merupakan mitos atau fakta, kita sebagai pendaki atau masyarakat umumnya harus menghormati adat dan kebiasaan yang sudah ada di Gunung Salak. Dan dibalik berbagai kisah mistis dan misterinya, faktanya Gunung Salak merupakan gunung api strato tipe 1. Puncak tertinggi yaitu Puncak Salak 1 adalah puncak berusia tertua. Sedangkan Puncak Salak 2 berketinggian 2180 meter di atas permukaan laut, dianggap yang tertua kedua. Selanjutnya muncul Puncak Sumbul dengan ketinggian 1926 meter di atas permukaan laut. Di Gunung Salak terdapat sejumlah kawah aktif yang tidak berada di puncak. Kawah terbesar bernama Kawah Ratu, merupakan kawah termuda. Kawah Cikuluwung Putri dan Kawah Hirup merupakan bagian dari sistem Kawah Ratu. Semenjak tahun 1600-an, tercatat terjadi beberapa kali letusan di Gunung Salak. Di antaranya rangkaian letusan antara 1668 hingga 1699, letusan 1780, 1902 hingga 1903, dan juga letusan pada tahun 1935. Letusan terakhir terjadi pada tahun 1938 berupa erupsi freatik yang terjadi di Kawah Cikuluwung Putri. Menurut catatan, erupsi terbesar pernah terjadi pada tahun 1699 yang bersifat erupsi magmatis dan bersifat merusak. Secara morfologis, Gunung Salak memiliki banyak jurang yang curam dan dalam. Karena seluruh tubuh Gunung Salak ini sampai ke puncak tertutup hutan lebat, kontur gunung ini tidak mudah terlihat. Hal ini seringkali menipu pendaki maupun penerbang yang melewati kawasan pegunungan Salak ini. Di sisi lain, Gunung Salak juga menjadi gunung yang kaya akan flora dan fauna endemik. Aneka marga satwa ditemukan di lereng Gunung Salak, mulai dari kodok dan katak, reptil, burung, hingga mamalia langka. Tercatat adanya jenis bangkong bertanduk dan katak terbang. Berbagai jenis reptil, terutama kadal dan berbagai jenis ular terdapat di Gunung Salak. Gunung Salak telah dikenal lama sebelumnya sebagai daerah yang kaya burung. Lebih dari 232 jenis burung ada di gunung ini. Beberapa jenis yang cukup penting dari gunung ini adalah elang Jawa dan beberapa jenis elang lain, ayam hutan merah, burung kuda, dan lain sebagainya. Juga ditemukan hewan langka seperti macan tutul, owak Jawa, surili, dan juga terenggiling. Adapun untuk jalur pendakian ke puncak Gunung Salak, Gunung Salak meskipun tergolong sebagai gunung yang rendah, akan tetapi memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi, baik karena karakteristik vegetasi maupun medannya. Gunung Salak dapat didaki dari beberapa jalur. Puncak yang paling sering didaki adalah Salak 1. Jalur lain adalah jalan belakang lewat Cidahu, Sukabumi, atau dari Kawah Ratu dekat Gunung Bunder. Gunung Salak sangat populer sebagai ajang untuk tempat pendidikan bagi klub-klub pecinta alam, terutama sekali daerah pegunungan ini dikarenakan medan hutannya yang rapat dan juga jarang pendaki yang mengunjungi gunung ini. Juga memiliki jalur yang cukup sulit bagi para pendaki pemula, dikarenakan jalur yang dilewati jarang ditemukan cadangan air, kecuali di pos 1 jalur pendakian Kawah Ratu. Namun di puncak Salak 1 juga ditemukan kubangan air hujan. Nah, seperti itu kisah legenda, asal-usul, kisah mistis, misteri, dan juga mitos-mitos yang ada di Gunung Salak. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda Gunung Salak ini di channel YouTube Boring Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda asal-usul Gunung Halimun. Gunung Halimun yang ada juga di dekat dengan Gunung Salak.
Juga ada kisah legenda asal-usul berbagai gunung lainnya, baik yang ada di tanah Jawa maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.